Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis, juga berpikir sistematis. Ini kan menjelang lawan Liverpool ya, yang menurut gua ini salah satu big match, bukan salah satu sih, pasti big match gitu, melawan rival abadi dalam tanda kutip gitu, dan juga banyak juga sih fans yang udah pesimis gitu loh bahwa ya ini kalau kita kalah dalam tanda kutip melawan Liverpool, Ten Hag pecat gitu ya. Sekali lagi ini pertandingan ketiga setelah dua pertandingan kemarin secara konsistensi gameplaynya bagus, tapi kekurangan lama, kelemahan lama seperti finishing akhir maupun fokus di menit-menit akhir itu masih aja terulang ya. Jadi gue coba sih ngelihat dari dua pertandingan kemarin apa yang mesti ditingkatkan gitu untuk menghadapi Liverpool besok gitu ya. Hari Minggu ya. Dan ini bukan preview gitu, tapi gue coba ngeliat dari dua pertandingan sebelumnya khususnya ya melawan Brighton gitu. Apa sih yang perlu ditingkatkan dalam hal ini ya untuk ya kita bisa sebenarnya kalau lo lihat lawan Liverpool, Arne Slot itu kan sebenarnya dia nggak beda jauh sih dari apa yang dilakukan Jurgen Klopp gitu ya. Ya dia nggak beli pemain, secara susunan pemain sama gitu, dan seharusnya secara kualitas pun nggak jauh beda gitu loh ya. Cuman mereka itu dari sistem permainannya udah nyetel karena pemainnya sama semua gitu. Arne Slot sih meneruskannya aja gitu loh. Nah, dan mereka belum kebobolan loh sampai saat ini. Nah, jadi ada mungkin 5 yang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah kita mesti punya midfielder yang bisa cover di seluruh area. Nah, ini mungkin yang sulit ya. Bisa jadi transaksi Ugarte yang dipercepat. Nah, semoga dalam waktu Kamis, Jumat, Sabtu 3 hari ini apakah dia bisa nyetel. Yang pasti sih mungkin ya Casemiro dulu yang dipasang gitu. Mungkin sampai menit ke 60, 50, 60. Kalau udah kewalahan ya mau gak mau kita masukin Ugarte atau Toby Collier gitu loh. Yang masih muda, gak ada pengalaman, tapi ya gak apa-apa. Setidaknya kita coba. Karena Liverpool kan pakai 4-3-3 ya. Dimana 3 gelandang tengahnya itu bener-bener yang versatile gitu. Ada si Gravenberch, ada McAllister gitu, yang menurut gua punya daya jajah yang tinggi juga. Jadi kita harus punya midfielder yang bisa cover semua area. Karena kemarin gue ngeliat banyakan lebih si Maino yang running, yang mengcover banyak area, sedangkan si Casemiro terlihat ya seperti ya kurang fit gitu loh, kurang speed lah, stamina ya pasti umur lah ya, jangan ini lagi. Terus kedua yang penting ini adalah komunikasi antar sesama pemain. Ini yang gue lihat masih belum, khususnya lawan Brighton kemarin ya, masih belum terlihat gitu. Banyak yang masih salah kenapa nggak umpan terobosan tapi malah di umpan lambung ya, padahal Amad Diallo udah masuk, Mazraoui malah nggak sorong aja ke depan. Terus umpan-umpan lambung, umpan-umpan bola-bola mati yang banyak salah pengertian gitu. Ya finishingnya sih juga gitu. Itu yang menurut gua harus ditingkatkan, komunikasi antar pemain. Sebenarnya komunikasi antar pemain kan kalau misalnya lu udah ngerti pakem mainnya, insting lu kan sebenarnya bermain gitu loh. Nah ini yang perlu ditingkatkan lagi nih, komunikasi antar pemain. Terus 3 ini memang tadi kepada person lah ya. Kayaknya sih gue ngelihat bahwa Casemiro ini tanda kutip ya kurang dipercaya gitu untuk nerima bola gitu. Mungkin karena mereka ngelihat bahwa Casemiro udah capek gitu ya. Bahwa ya kemarin kan beberapa kali tuh ada di pertandingannya Brighton gitu ya. Ketika bola lagi kita build up di area pertahanan kita, terus kena pressing balik ke Onana. Nah seharusnya kan seperti yang pernah gue bilang kan,
umpannya biasanya ke midfielder kan, ke DM. Dalam hal ini si Casemiro. Cuman berapa kali Onana malah nggak passing ke Casemiro, malah Casemiro bebas banget dalam areanya dia gitu loh. Malah kayaknya Onana direct ball lagi ke depan. Nah, ini yang menurut gua harus diwaspadai dan coba dibenerin lah gitu. 45 menit pertama coba deh kita bermain dengan pola yang bener-bener, yang cepat. Ya, dan kalau bisa mencetak 1 gol dulu gitu. Karena kalau udah menit ke 60, Casemironya udah capek, udah open play, lebih berbahaya lagi. Apalagi dengan Liverpool yang tipe pemainnya versatile, daya range-nya bagus, masih muda-muda lagi, terus di bench-nya juga masih pemain-pemain yang lebih muda. Nah, ini yang menurut gua harus cepat Casemiro dimanfaatkan ya, bukan nggak dipercaya, dimanfaatkan 60 menit pertama ya, itu harus dimanfaatkan sehingga kita bisa cetak gol duluan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, ini masalah penyelesaian akhir. Gue rasa sih sebenarnya ini sih, satu, kalau gue ngeliat penyelesaian MU itu lebih kepada kurangnya improvisasi gitu loh. Kadang-kadang ke kiri lagi, ke Rashford lagi. Nah, Rashford ada tuh, sampai ada banyak di sosial media, udah ada 8 atau 6 pemain Brighton, si Rashford masih coba nusuk. Gue gak ngerti gitu, maksudnya apakah mereka gak dilatih untuk mengimprovisasi serangan. Tapi kan kalau ngeliat kan gue udah pernah bilang kan, si Van Nistelrooy kan sering banget mencoba kombinasi-kombinasi, terus dengan cepat, jangan di atas 2 menit ketika membangun serangan, gak banyak sentuhan. Nah, ini yang gue lihat kemarin sih gak begitu kelihatan. Nah, ini berarti kan faktor pemain gitu loh. Gue udah ngejelasin. Ini kan faktor pemain. Van Nistelrooy udah ngelatih nih ya. Jadi perlu banyak improvisasi ketika penyelesaian akhir serta sabar gitu loh. Jadi banyak yang nggak sabar gitu loh. Umpan lambung Dalot ke kotak penalti, si Amad Diallo main tendang aja. Padahal kalau dia sabar kan dia itu kan bola nggak kenceng-kenceng banget gitu. Dia bisa tahan dulu atau dia bisa sundul gitu loh. Nah, yang kayak gitu-gitu, kesabaran sama improvisasi dalam penyelesaian akhir. Jadi bukan memang di bawah 2 menit, tapi bukan berarti, mungkin mereka bingung kali ya. Karena disuruh gak boleh lebih dari 2 menit, jadinya pengennya buru-buru gitu loh ya. Aliran bolanya tuh yang udah lambat tapi buru-buru gitu. Jadi mestinya kan mungkin gue rasa maunya Van Nistelrooy aliran cepat gitu, tapi lo have to be patient dan improvisasi, pergerakan pemainnya itu juga harus cepat gitu loh. Nah, ini yang menurut gua poin keempat yang harus ditingkatkan nih ya dalam 3-4 hari latihan ini untuk menghadapi big match hari Minggu. Terus memposisikan diri yang kelima nih, yang terakhir nih, memposisikan diri khususnya dalam reactive football atau kita saat melakukan counter attack. Kenapa kita bisa offside dulu? Coba deh, offside. Gini, offside itu kan sebenarnya karena lawan melakukan trap offside, perangkap offside. Tapi kan kita harus tahu bagaimana memposisikan diri, ya. Offside itu kan diterapkan untuk menghadapi ketika lawan mau melakukan counter attack atau reactive football. Ya. Recovery ball-nya udah bagus, ya, pressing-nya udah bagus, ketika bola first ball-nya udah bagus, second ball-nya udah bagus. Begitu kita dapat bola, ya, true pass-nya, ngalirnya sih sebenarnya udah bagus, true pass-nya. Posisi pemainnya offside terus. Kita kemarin lawan Brighton 6 kali offside. Lawan Fulham 3 kali offside. Sampai Andy Mitten tuh nge-tweet, kenapa ya kok kita nggak bisa onside ya? Nah, ini yang perlu dilatih dan ditingkatkan. Memposisikan diri dalam penyerangan counter attack atau dalam penyerangan reactive football agar kita tidak lagi terjebak offside. Jadi ya itu mungkin awalnya dari karena terlalu buru-buru dan ya ada beberapa juga yang bilang sebenarnya kalau lo nggak selalu terburu-buru dan nggak sabar, ini kan faktor lack of konsentrasi gitu, kekurangan konsentrasi, nggak konsen, berarti lo pas saat pada saat lo bermain gitu lo nggak terlalu konsen gitu, nggak tahu lah apa mikirin cicilan kali atau mikirin gaji gitu kan. Nah, itu yang harus bener-bener dibenahin untuk kita melawan Liverpool. Ya, gue sih nggak bilang itu besok itu adalah pertandingannya hidup mati Ten Hag gitu loh, karena ini kan masih panjang, kita banyak rekrut pemain-pemain muda kok gitu ya.
Sir Jim Ratcliffe bilang kita butuh 2-3 tahun. Cuma kan modern fans ya, penggemar-penggemar di era modern sepak bola ini kan nggak sabar. Karena kebanyakan main FC 24, FC 25, main FIFA ya, main Football Manager ya. Jadi pengennya switch ganti, berharap itu langsung bener gitu. Kayak cuman nge-restart doang, nggak segampang itu. Jadi 5 hal ini gue nyetelin Titi pengennya ini segera diperbaikin sehingga nanti kita di hari Minggu kalau semuanya itu bisa perfect, kita bisa ngalahin Liverpool. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.